berbuka puasa bagi orang sakit dan bagi orang musafir itu bukan keharusan, tapi itu adalah peluang yang Allah berikan karena dia itu masyakkahnya. Letak masyakkah adalah letak kerepotan, letak menyusahkan dan letak memberatkan bagi dia. Maka ayat ke bawah disebut wa antasumu khairul lakum. Kalau orang sakit itu sebenarnya dia rasakan sakit memang. Boleh saja dia tidak puasa. Cukup syarat untuk tidak puasa. Masuk dalam ranah diizinkan. Tapi puasa juga. Nyan khairul lakum. Lebih good. Ujun. Jud hanajak jamaah. Ujun. Apabila hujan deras, kita tidak tercela tidak ikut salat jamaah. Menjumaat pi kadang-kadang nak gebi dispensasi kan, bean jamaah. Tapi tajazid khairul lakum. Namun la taqtulu anfusakum. Kita sebagai manusia tidak boleh terjemah taqtulu bepohdro saja. Kalau sudah pada tahap mudarat dan menjadikan keselamatan kita terancam, maka bagus tidak puasa. Tidak puasa itu khairul lakum. Kalau tidak membahayakan, kita puasa juga. Itu yang khairul lakum. Maka ulama dalam memberikan makna tafsir, kalau sanggup berpuasa, walau sudah diizinkan, berpuasa itu lebih bagus. Apakah supir bus? Memang tiuro mebus kayaknya. Tiuro mebus. Apakah bagi dia itu musafir? Musafir. Karena musafir dihitung dengan jarak tempuh. Bukan dihitung dengan kebiasaan. Sekira dihitung dengan kebiasaan, maka so yang kabiasa ajak medan, hanali kira musafir. Musafir don tiuro neja. Musafir sih. Karena alat ukur musafir bukan kebiasaan. Tapi alat ukurnya adalah jarak tempuh. Supirnya musafir, musafir. Bagaimana dengan puasa supir? Kembali kepada wa antasumu tadi. Long supir, sebenarnya long jiat halal long puasa. Karena long hina nafkah dan sebagainya, tapi wajib ganti di hari yang lain. Wajib ganti di hari yang lain. Kalau memang jadwal dia harus di bulan itu, memang trayek gaknya dihinan ditugaskan bak toke, iron belum puasa ron tugas memang to. Maka dia itu adalah termasuk faidatu min ayamin ukhar. Payah cok wate euro lain yang dia harus menggantikan puasa. Dan jika dia beralasan bahwa pekerjaannya sudah merupakan kebiasaan, tentu bagi dia tidak ada masyakkah lagi. Iron supir Medan Mandaceh bahkan Nagaraya Eho Udumai yakme puan. Sawit. Ya. Pakai puasa. Kah biasa. Oh khairul lakum. Dia berpuasa itu wa antasumu khairul lakum. Nah, yang kejit, volume pekerjaan itu kadang-kadang bisa memudahkan seseorang karena biasa. Biasa ya. Nya mi urung cang boh timon. Urung pegak mi yang biasa. Kan tira pegah ba cang boh timon. Tikin thata jam. Boh timon maja kidon padung boh bungku. Irana pumi rubuh pumi gecang aju. Munyo gitanyo, kabuno kabutuh cara. Ya, jadi kebiasaan itu mempengaruhi sesuatu yang lancar. Saya kira demikian. Punalo mana? Ya. Berhubungan biologis dalam bulan Ramadan itu jika dilakukan dengan sengaja, maka itu wajib kafarat. Itu pelanggaran yang paling besar. Pelanggaran yang luar biasa besar. Maka resikonya besar. Harus puasa syahraini mutatabi'aini. 2 bulan. Payah bayu yang 2 bulan. Menturut-turut lah. Hanjik melhiung. Pakar ayat hatu manya resiko. Mangat bek terjadi. Kecuali dalam keadaan lupa. Yang kecuali dalam kitab. Atau dalam keadaan tidak disengaja. Pertanyaan. Mana cara nak sengaja? Hana datang hotel komplik. Kadang-kadang tum yang subuh der. Hot aju kenan. Hana datang hana sengaja. Atas nama tidak sengaja, ghairu amdin, dan itu
Ya, tetap sama seperti minum tidak sengaja. Hadis tentang JBI hana sengaja. Baju hubu hana sengaja. Belum puasa JBI hana sengaja. Yang keji orang puasa pun baik nak ia kuat di meja. Biasa orang kan duduk di meja nya pinah ia kuat ke dalam tengok kan pinah. Sebab yang hana pinah tu pulang boleh ceramah harus tajib. Mbak pinah anjit nak. Karena hari pertama biasanya lupa. Jadi lupa dan tidak sengaja itu tidak termasuk dalam kategori kafarat. Nyandum bak ketiblah oleh Allah Taala, bak lupanya pihana dijadikan sebagai sanksi atau punishment kepada si pelaku. Dan mengenai sanksi itu kisah nyata, non fiktif terjadi pada masa Nabi. Sehingga seorang mengadu dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, nyo kamu ramah." Mata Aceh hunan. "Lung kamu ramah." "Apa kamu ramah?" Dia ceritakan bahwa sudah ini dengan istrinya itu. Maka disuruh bayar puasa itu 2 bulan berturut-turut. Maka engkau pegah agaknya 2 bulan berturut-turut ya. 2 bulan. Oh masalah yang 3 bulan pergi napu tu. Nah, akhirnya dia dikategorikan sebagai orang yang tidak sanggup membayar puasa berturut-turut 2 bulan. Turun ke level berikutnya. Dia harus pertama memerdekakan budak dulu. Karena enggak sanggup ke mahai budak ya. Budak mahai, iblo ya. Gayum yum muntah, urung mono ti urung menteng paneng, habis pedih udeh ya. Urung gatin dat. Cuman bak gatin atajeh hak jaga. Yang kisah nyata dalam hadis Nabi nya, iganya urung cukup gatin. Padahal resiko urung membuka puasa dengan hukum jima itu 3 level hukuman. Dari tertinggi memerdekakan budak. Haik belau budak. Kemudian level kedua, middle level. Puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, manyan hai ini tu. Hai je, hai nyo hai si dumpu hai kanyan. Kalau begitu, it'amu masakin. Berikan makanan kepada orang miskin. Yang pikana ala salam kanyan. Pukun ya Rasulullah. Menyo cerita ni ubi makanan ke urang gasin. Menyo nyan cerita ya Rasulullah. Kalih lungja. Menyo kira-kira kita nyopo. 3 kilometer, 2 kilometer kedihnya kabeh lung keliling mandum ya Rasulullah. Baik ni cerita kasihan, titok lung boisa kasihan. Sebenarnya nyan cocok lagu Aku Termiskin di Dunia. Ya lagu lagi keng-keng yang lawan mudai no. Nyan kisah je dari hinan. Dialah yang paling miskin. Cuman atajih sebagai bunuh agak nyan. Hana miskin. Jadi akhirnya Rasulullah ketawa sampai nampak gigi beliau yang sangat mulia. Sebagai kode putra punya bahasa Aceh mana? Dah aku bukit kata. Dan seolah-olah lagi nyan bahasa atau mana Allah yang tuah berketan alasan ke. Bukan ke karena kata yang termiskin sudahlah kamu melakukan pelanggaran yang paling besar tetapi kamu mendapatkan 0 hukuman. Karena kanyan hana puna iban Pak Sopase 0 hukuman. Dia tidak mendapatkan hukuman tadi beli budak karena tidak sanggup, tidak mesti dia membayar puasa 2 bulan berturut-turut juga karena tidak sanggup, dan dia juga tidak perlu kasih makan tu orang lain karena dialah yang termiskin di dunia. Maka pelanggaran yang besar kadang-kadang memungkinkan seseorang 0 hukuman. Inilah dia. Tapi yang lain hanjit 0 hukuman mendu. Bentruk ubuk juga yang galak 0 hukuman. Ya hanjut. Rela hukum lagi kan. Jadi itu sebagai contoh barang yang diangkat dalam hadis Nabi. Guna pegah putra, urang gasin dalam hal-hal tertentu kadang-kadang dia ada kelebihannya. Kelebihan orang miskin tidak banyak dituntut. Situ saya kira. Yang lain? Okay.